Berdasarkan Undang-Undang Pimpinan KPK dalam hal ini Firly Bahuri harus mundur atau diberhentikan dari jabatannya karena menjadi tersangka dari tindak pidana. Di luar itu masa jabatan Firly Bahuri pun juga akan habis pada 20 Desember mendatang. Kita akan bahas tugas berat yang menanti pimpinan KPK baru ke depannya bersama dengan Yusuf Gumilang, tenaga ahli Madya Kedeputian 5 KSP. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Mbak Puspa. Dan juga bergabung bersama Salam kami sehat. ada Salam Sehat. Bergabung bersama kami ada Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Pak Yudi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mas Yusuf, selamat malam. Baik. Selamat malam Pak Yudi. Bapak-bapak, saya Ya. akan mulai dari Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, sampai saat ini belum ada sikap dari Presiden, pernyataan dari Presiden, kepresnya juga belum ada mengenai pemberhentian sementara dari Firly Bahuri. Apa informasi yang Anda terima? Iya, terima kasih Mbak Puspa kesempatannya. Pertama sebenarnya sesuai dengan apa namanya yang sudah disampaikan juga oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Pak Ari Dupayana, memang kemarin sudah diterima kan surat yang dari kepolisian terkait dengan penetapan tersangka. Jadi sebelum itu draftnya juga sudah coba dibuat Mbak, kepresnya, jadi sekarang sudah berproses dan lagi diproses di teman-teman di Kementerian Sekretariat Negara untuk kepresnya, dan tinggal tunggu di kesempatan pertama. Pak Presiden kan sekarang baru pulang dari kunjungan biak ya Mbak ya, dari Seltruk Cendrawasih, sehingga menunggu Presiden hadir di Jakarta untuk meminta arahan beliau untuk penetapan kepresnya. Demikian Mbak. Baik, baik. Saya ke Pak Yudi. Pak Yudi, kalau melihat apa yang terjadi saat ini di tubuh KPK, menurut Anda seberapa berat pimpinan KPK yang nanti akan menggantikan Firly Bahuri bisa memperbaiki citra KPK? Justru menurut saya akan sangat berat ya, karena dalam pemikiran saya dengan kondisi pimpinan KPK yang saat ini wakil ketuanya dari Pak Firly, ya tentu tidak akan ada perubahan yang signifikan. Ya, ini malah yang terjadi adalah status quo gitu ya. Artinya ini yang penting adalah pimpinan saat ini menjalankan KPK hanya sampai akhir aja, sampai periode berikutnya. Justru saya melihat bahwa perubahan akan terjadi di periode berikutnya. Itu sebabnya ya saya sebenarnya ingin mengusulkan supaya bukan hanya Pak Firly yang mundur, tapi semua pimpinan KPK mundur gitu kan. Supaya apa? Supaya ada pemilihan pimpinan KPK yang baru. Itu yang bisa menyegarkan kembali ya, yang bisa membuat KPK kembali dipercaya masyarakat. Karena akan sangat sulit ya membangun kembali kepercayaan masyarakat kalau pemimpinnya adalah itu saja, seperti itu. Oke, saya tadi harus koreksi bahwa di Undang-Undang KPK yang baru perpanjangan masa jabatan Firly Bahuri ini sampai 20 Desember 2024, tapi usulan Anda harusnya semuanya mundur begitu ya, mengingat ini citra KPK juga sudah, marwah KPK juga sudah rusak akibat kasus dugaan pemerasan Firly Bahuri ini. Pak Yusuf, saya kembali ke Pak Yusuf. Bagaimana kemudian KSP memonitor isu ini supaya KPK tetap menjadi institusi yang disegani sesuai dengan tupoksinya, mengingat apa yang terjadi saat ini tadi mencoreng marwah KPK? Baik Mbak, tentunya dalam konteks ini KSP dan tentunya kita semua di istana, kita menghormati sekali proses hukum yang sedang berjalan. Jadi kita apa namanya, kita yakin Polda Metro Jaya akan bekerja dengan sangat profesional dan akan menjelaskan sejelas-jelasnya gitu ya, bukti-bukti sehingga bisa melakukan penetapan tersangka kepada Pak Firly Bahuri misalnya gitu. Jadi dalam konteks ini kami menghormati. Dan kedua adalah hal yang juga sangat penting adalah institusi KPK-nya kan harus kita jaga nih Mbak. Jadi saya yakin di dalam KPK banyak nih teman-temannya Bang Yudi ini orang-orang hebat, orang-orang baik. Jadi institusi KPK-nya harus tetap kita jaga, harus tetap kita percaya, dan justru malah ini jadi momentum untuk melakukan apa ya, semacam refleksi untuk bersih-bersih gitu ya. Mana ya orang-orang yang kira-kira memang punya semangat, fighting spirit, apinya tuh masih ada untuk dalam pemberantasan korupsi. Nah, hal semacam itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Jadi jangan menyerah sama KPK-nya, karena oknum dan lain-lain yang terkait dengan hal ini itu sedang dicoba untuk melakukan proses penegakan hukum. Jadi kami yakin KPK-nya itu harus kita jaga,
banyak orang-orang baik dan bersih di dalamnya, punya integritas dan punya kapasitas ya. Deputi-deputinya masih sangat baik dan juga banyak juga rekan-rekan penyidik yang sangat baik. Dan proses hukum untuk kasus korupsi yang sedang ditangani di Menteri Pertanian dan kasus korupsi yang lain juga terus berjalan. Jadi menurut kami jangan sampai kita mendiskreditkan institusi atau lembaganya. Dan oleh karena itu memang sekarang kita perlu gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang 19 2019, mempercepat proses pemberhentian sementara ini, sembari juga melakukan check and balances, karena setahu kami memang saat ini sudah ada proses pra peradilan yang coba dilakukan oleh Pak Firly Bahuri. Demikian Mbak, terima kasih. Oke, ini jadi momentum untuk KPK bersih-bersih, juga jadi momentum masyarakat menunggu kapan Kepres pemberhentian Firly Bahuri dikeluarkan oleh Presiden. Tapi Pak Yusuf, apakah sudah ada bocoran nama, isu nama yang siapa yang akan mungkin menggantikan Firly Bahuri di lingkaran istana? Baik, sepenuhnya hal itu sesuai dengan undang-undang adalah hak prerogatif dari Pak Presiden, karena beliau yang akan melakukan penetapan terhadap pimpinan KPK pengganti Pak Firly Bahuri. Sementara kalau dari kami, kita sudah punya 2 presiden kan. Kemarin waktu kasus yang sebelumnya, Ibu Lili Pintauli, itu presidennya diambil dari shortlist yang masuk di DPR. Akhirnya terpilih Pak Johanis Tanak. Tapi di periode sebelumnya, masih ada Bang Yudi di dalamnya, ketika Pak Abraham Samad terkena kasus administratif ya, KTP atau apa waktu itu, yang jadi adalah orang dari internal di KPK-nya sendiri, waktu itu Bang Johan Budi, jadi Pak Johan Budi. Jadi menurut kami ada beberapa skenario yang memang sedang difikirkan secara matang dan untuk nanti selanjutnya diajukan kepada Bapak Presiden untuk diambil keputusan. Demikian Mbak, dan semoga kita harap prosesnya segera setelah beliau pulang dari India. Oke. Pak Yudi, tadi dimention oleh Pak Yusuf ada nama Yohanis Tanak, tapi kita tahu juga beliau pernah jadi sorotan pelanggaran etik, ada kontroversinya begitu. Anda menganggapnya seperti apa nama ini akan disebut-sebut sebagai pengganti Firly? Ya, jadi begini, memang ada 2 hal yang penting ya, bahwa saat ini kan pemberhentiannya adalah pemberhentian sementara, bukan pemberhentian tetap. Pemberhentian tetap itu akan terjadi ketika nanti Pak Firly menjadi terdakwa, artinya kasusnya sudah disidang. Dan sekarang yang terjadi ketika pemberhentian sementara ini, saya pikir tadi juga sudah saya dengar disampaikan bahwa akan dipilih PLT gitu ya, untuk dari 4 pimpinan yang tersisa gitu ya. Nah, dari 4 pimpinan tersisa ini tentu harapan saya ya yang dipilih gitu ya adalah orang yang benar-benar tidak mempunyai masalah ya, baik itu kontroversi di publik ya kan, termasuk juga persidangan etik. Jadi itu yang kita harapkan, bahwa ketika 4 orang pimpinan KPK ini yang tersisa ini salah satunya menjadi PLT ya, itu maka yang dipilih adalah orang-orang yang minim kontroversi. Tapi benar yang dikatakan oleh Mas Yusuf bahwa semuanya adalah hak prerogatif dari Bapak Presiden. Kemudian terkait dengan next step-nya, yaitu ketika Pak Firly menjadi terdakwa ya, yang kemudian adalah pemberhentian tetap, maka nanti sesuai dengan undang-undang ya, yang dipilih adalah berdasarkan mereka yang tidak dipilih oleh DPR ketika pemilihan periode ini, seperti itu. Dan dalam situ memang ada yang menarik, bahwa tidak ada syarat harus peringkat 6, 7, 8, 9, 10. Kita tahu bahwa Pak Tanak itu ketika menggantikan Pak Lili, dia bukan Bu Lili, dia bukan peringkat yang ke-6 ya, tapi peringkat setelahnya. Tapi tidak jadi masalah. Yang penting sekarang yang terjadi adalah bahwa kalau Pak Firly memang akan menjadi terdakwa dan dia artinya diberhentikan tetap, maka hanya tinggal 4 orang yang tersisa yang bisa dipilih oleh Presiden. Seperti itu, Mbak. Pak Yudi, dari 4 nama ini, Alexander Marwata, Yohanis Tanak, Nawai Promolango, dan juga Nurul Gufron, siapa yang paling minim kontroversi? Ya, kalau saya lihat ya Pak Nawawi ya, karena beliau itu kan jarang sekali ya berbicara kepada media gitu kan, bahkan kita tidak melihat ya. Kalau misalnya Pak Alex kita lihat kemarin bikin kontroversi bahwa tidak malu gitu kan, ketika tersangkanya adalah ketua KPK menjadi tersangka gitu kan. Pak Tanak pernah juga gitu kan, kemudian Pak Nurul Gufron. Saya pikir salah satu yang cocok adalah Pak Nawawi, apalagi rekam jejak beliau kan, beliau juga adalah mantan hakim ya, tentu beliau bisa bijaksana lah untuk setidaknya ya, sampai nanti ada
pimpinan KPK yang baru menggantikan Pak Firly ataupun nanti sampai tahun depan ya, karena memang periode ini kan diperpanjang oleh hakim konstitusi ya, bukan oleh undang-undang. Namun kita berbicara yang sekarang bahwa kita berharap kepada Mas Yusuf gitu ya, ketika nanti Pak Presiden datang itu segera cepat ya suratnya kemudian disampaikan kepada KPK, karena kita melihat apa yang terjadi di KPK sekarang ini ada gimmick bahwa Pak Firly tetap bekerja dan lain sebagainya, padahal dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Harusnya dia nonaktif, jangan menunggu surat gitu kan. Artinya ketika dia kemarin diumumkan, ya harusnya dia tidak perlu lagi misalnya memimpin rapat atau memimpin ekspos dan sebagainya. Misalnya bahwa alasannya belum ada kepres atau surat dari Pak Presiden itu kan hanya nis ya, hanya formil ya. Saya juga terkejut ketika kemarin dikatakan Pak Firly masih aktif. Loh, ini yang menarik gitu kan. Ingat loh, kita ini kan sama penegak hukum lah, kita bukan orang awam ya, bahwa itu hanya administratif. Tapi ketika dia, karena yang saya takutkan adalah ketika misalnya memimpin ekspos atau kemudian membuat kebijakan ataupun ada surat ya, itu bisa cacat hukum gitu kan. Itu bisa malah mencederai. Tadi saya sepakat sama Mas Yusuf bahwa sebenarnya kita ini bersuara itu kan demi kepentingan pemberantasan korupsi, demi KPK-nya untuk kedepannya. Pimpinan KPK hanya sementara ya, dulu satu periode 4 tahun, sekarang 5 tahun gitu kan, tapi KPK-nya tetap ada gitu kan. Nah sekarang adalah bagaimana membangkitkan kembali ya kepercayaan masyarakat yang tentu ya akan saya katakan bohong kalau saya katakan masih menguat, enggak, pasti menurun. Tetapi untuk pemulihannya kalau ingin cepat maka tentu harus ada refreshing lah. Oke lah kalau secara formil bahwa refreshing pertama adalah adanya unsur untuk pimpinan untuk menggantikan Pak Firly, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau memang sudah pemberhentiannya tetap ya maka harus ada orang baru di antara 4 orang yang tidak terpilih kemarin untuk menjadi menjadi pimpinan KPK, yang kita harapkan jangan nanti dia malah ikut jadi bermasalah juga gitu. Seperti kemarin misalnya Pak Tanak, kita lihat begitu baru menjadi tiba-tiba sudah dilaporkan ke etik gitu kan. Walaupun kemudian begitu sidang etik dia tidak bersalah, tapi kan sidangnya publik sudah melihat loh kok ini baru menjabat kok sudah ada terkena laporan etik seperti itu, Mbak. Kita tunggu nanti seperti apa, masyarakat juga ikut mengawasi, jangan sampai pemerintah kok ngoyo gitu ya dengan penegakan hukum atas kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yassin Limpo di tubuh KPK ini. Kita lihat nanti seperti apa. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newsroom malam ini. Terima kasih Yusuf Gumilang, tenaga ahli Madya Kedeputian 5 KSP, dan juga Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mbak Puspa, Bang Yudi, terima kasih. Malam.